Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Samarisi Dayat dengan NIM 16012101004 dari kelas DG 45E. Kali ini, saya akan menjelaskan 4 objek karya seni dengan menggunakan teori estetika Edmund Berg-Feldman. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu teori Edmund Berg-Feldman. Edmund Berg-Feldman dalam bukunya yang berjudul Art as Image and Idea berpendapat bahwa estetika merupakan ilmu pengetahuan pengamatan yang mengacu kepada kesan-kesan indrawi, menyandingkan estetika dengan teori cita rasa yang mengacu kepada teori empiris dan berpandangan platonik dan neoplatonik. Dalam teori estetika Feldman, terdapat 4 tahap dalam proses mengapresiasi sebuah karya, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan yang terakhir evaluasi atau penilaian. Sekian penjelasan singkat dari teori estetika oleh Edmund Berg-Feldman, dan selanjutnya kita akan masuk ke karya pertama yang akan saya jelaskan, yaitu The Poppy Fields near Argenteuil, karya Claude Monet. The Poppy Field near Argenteuil merupakan karya ciptaan pelukis asal Prancis Claude Monet pada tahun 1873 yang menggunakan media cat minyak pada kanvas berukuran 65 cm x 50 cm. Karya ini dapat diamati langsung di Musée d'Orsay di kota Paris, Prancis. Bentuk digital dari lukisan ini juga dapat dijumpai pada banyak museum online yang ada di internet. Pada lukisan ini, kita bisa mengamati penggunaan warna-warna cerah seperti warna merah cerah yang digunakan untuk menggambarkan bunga popi di lapangan rumput tersebut. Irama-irama juga bisa kita amati pada pohon-pohon yang terdapat pada belakang objek. Lalu, penggunaan garis-garis warna putih juga bisa kita amati pada pohon di belakang sebagai penggambaran pantulan sinar matahari. Selain penggunaan warna merah cerah pada lukisan ini, warna cerah lain yang digunakan dan bisa diamati pada mayoritas dari lukisan ini yaitu warna hijau cerahnya untuk menggambarkan lapangan rumput. Pada lukisan ini juga bisa diamati objek, wanita, dan seorang anak yang sedang berjalan pada lapangan rumput dan lapangan bunga popi. Menurut interpretasi saya, lukisan ini merupakan gambaran dari apa yang dihadapi pelukis pada saat itu juga. Pepohonan dan rerumputan yang ditampilkan pada lukisan ini juga tidak menampakkan daya tarik khusus. Gaya pelukisan pada lukisan ini menggunakan teknik yang sangat sederhana. Objek wanita dan anak yang ada pada rerumputan pada lukisan ini diperkirakan merupakan istri dan anak dari Claude Monet sendiri. Banyak spekulasi yang bilang bahwa lukisan ini diambil bukan di jantung desa, merupakan di perkotaan. Bisa dibuktikan dari rumah yang ada pada background lukisan ini yang diperkirakan bukan rumah desa namun merupakan villa besar. Judul dari lukisan ini sendiri juga memberitahu bahwa lukisan ini terletak pada padang rumput di Argenteuil, yaitu di Sungai Seine di barat laut Paris. Menurut penilaian saya, karya ini masuk ke alur impresionisme, di mana daya tarik dari lukisan ini sendiri yaitu tarikan kuas yang tipis, kecil, namun dapat dilihat. Serta lukisan ini bertitik berat pada nilai cahaya dan value warna yang tepat. Alur impresionisme itu sendiri lebih berfokus pada subjek yang ada di depan dan tidak mengambil makna-makna yang lebih signifikan dan lebih mengacu kepada penggambaran yang simpel dan mudah dipahami. Daya tarik dari lukisan Claude Monet ini sendiri yaitu kesederhanaannya dalam menciptakan padang rumput dengan bunga popi yang seakan terlihat seperti sekedar sketsa. Karya selanjutnya yang akan saya bahas yaitu film Akira karya Katsuhiro Otomo. Akira merupakan sebuah film animasi yang dibuat pada tahun 1988 dengan berdurasi 128 menit dengan cerita yang diangkat dari manga populer dengan judul yang sama. Pada poster untuk film ini, terdapat figur manusia yang sedang berjalan menuju sepeda motor. Penggunaan warna merah yang cerah pada sepeda motor dan jaket manusia sangat berkontras dengan penggunaan warna biru yang dingin pada latar dari poster ini. Penggunaan garis-garis tegas juga dapat diperhatikan pada sepeda motor dan jaket manusia yang memberikan kesan aksentuasi pada poster ini. Terdapat juga pada judul film ini ditutupi oleh buah aksara Jepang
yang dituliskan berwarna merah cerah dan dibuat seakan-akan menggunakan sebuah kuas. Film ini berlatar pada kota Neo Tokyo distopian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer pada tahun 2019. Film ini menjelajahi tema-tema seperti korupsi, lalu masyarakat muda yang memberontak karena keputusan atasan yang tidak memuaskan, serta efek perang nuklir terhadap masyarakat ke depannya. Secara visual, penggunaan warna yang kusam pada keseluruhan film sangat mendukung tema film yang menunjukkan keresahan kepada pemerintah dan ditunjukkan oleh sifat-sifat karakternya sendiri. Namun, pada film ini juga ditunjukkan warna-warna yang cerah untuk menunjukkan suasana kota yang futuristik dan maju ke depannya. Menurut penilaian saya, Akira merupakan salah satu film animasi asal Jepang yang mampu mempengaruhi budaya populer di seluruh penjuru dunia dan bahkan sampai ke budaya barat. Hal ini dapat diperhatikan dari penggunaan tema-tema futuristik yang terkesan suram pada film-film terbaru. Pengaruh dari film karya Katsuhiro Otomo ini juga dapat diperhatikan pada industri musik, terutama beberapa artis terkenal seperti Kanye West mengambil inspirasi dari tema film ini pada video klip musiknya yaitu Stronger. Karya selanjutnya yang akan saya bahas yaitu karya Raden Saleh, yaitu Mengintai. Lukisan ini diciptakan oleh Raden Saleh pada tahun 1849 dengan menggunakan media cat minyak pada kanvas berukuran 110 cm x 155 cm. Lukisan ini telah dilelang pada Christie's Hong Kong Auction 2010, namun versi digital dari lukisan ini dapat dijumpai pada museum digital di internet. Sesuai judulnya, lukisan ini menggambarkan 2 ekor harimau yang sedang mengintai para pengembara yang sedang melewati daerah tersebut. Bisa dilihat dari lukisan ini, 2 ekor harimau tersebut bersembunyi di balik semak-semak, sedangkan di bagian kanan lukisan ini terdapat 2 orang pengembara yang sedang melewati daerah tersebut. Penggunaan warna jingga pada bagian terang lukisan ini menampakkan kesan sore hari. Warna langit sore hari yang bergradasi dengan yang gelap yang akan muncul dari arah berlawanan juga dapat diamati dari lukisan ini. Pada latar juga dapat diamati pegunungan yang terkesan samar-samar dan jauh. Menurut interpretasi saya, lukisan ini merupakan sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahaya yang bisa saja menimpa kita secara tiba-tiba dan mengintai kita di alam. Warna gelap yang menyelimuti harimau dan warna yang terang pada para pengembara yang sedang berjalan pada daerah itu menunjukkan ketidaksadaran mereka akan musibah yang akan menimpa mereka. Teknik lukisan yang realistis membuat seakan kejadian tersebut terasa nyata dan dapat memberi kesadaran bahwa alam tidak akan selamanya tunduk kepada manusia. Gaya pelukisan pada karya ini memiliki kesan yang dipandang sebagai serba indah, damai, dan romantis. Sehingga lukisan karya Raden Saleh ini bisa digolongi salah satu estetika Moi Indie, yaitu salah satu estetika yang diciptakan untuk menggambarkan keindahan alam Hindia Belanda dengan tujuan untuk menggencarkan daya tarik pariwisata. Lukisan terakhir yang ingin saya bahas pada video ini yaitu lukisan yang berjudul Free Your Mind. Lukisan yang berjudul Free Your Mind ini merupakan karya ciptaan seniman jalanan asal Jakarta dengan alias bernama Darbots. Karya ini diciptakan pada tahun 2020 menggunakan gabungan beberapa media pada kanvas berukuran 200 cm x 200 cm. Karya ini dapat diamati secara detail dari sosial media Instagram milik artis jalanan ini sendiri. Pada lukisan ini, kita dapat mengamati sosok manusia dengan pose menaikkan satu kaki ke udara. Lalu, pada sosok manusia ini juga disekelilingi motif-motif yang berwarna hitam putih dan berbentuk setengah lingkaran dan gerigi. Motif-motif ini juga dibuat menggunakan garis-garis yang tebal dan tegas. Motif-motif pada lukisan ini juga banyak ditemukan pada lukisan dan karya-karya seniman asal Jakarta ini. Warna krem juga digunakan sebagai latar yang terkesan netral. Interpretasi saya dari lukisan ini yaitu karya ini menunjukkan figur manusia dengan pose yang terlihat lentur dan terkesan dinamis, digabung dengan motif abstrak yang mengelilingi sekujur tubuh. Figur manusia ini seakan memberikan makna kita sebagai manusia harus berani bergerak dan membebaskan pikiran kita dalam berkarya. Warna hitam putih pada motif abstrak dalam lukisan ini, serta penggunaan garis yang tebal dan tegas, merupakan ciri khas dari karya-karya Darbots, sehingga memberikan kesan bahwa dia sendiri harus berani dan harus membebaskan diri dalam berpikir dan untuk berkarya.
Darbots merupakan salah satu seniman jalanan yang memiliki nama yang lumayan besar di dunia street art, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Karya ini merupakan sebuah pesan untuk para seniman, terutama street artist, untuk tetap berani mengekspresikan pikiran mereka dan menunjukkan keindahan karya mereka kepada dunia, walaupun seni jalanan memiliki image dan pandangan yang kurang baik dari masyarakat. Sekian dari presentasi saya pada video ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.